warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reni di sini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Kabinet Sukiman, di mana kabinet ini merupakan kabinet kedua setelah Kabinet Natsir pada masa Indonesia liberal. Bagaimana sih kira-kira perjalanan? Yuk simak selengkapnya. Saksikan ya video berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Nursilawati, mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2018. Saya pada kali ini akan menjelaskan tentang Kabinet Sukiman. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Kabinet Sukiman, mari kita mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya seorang Sukiman. Sukiman Wiryo Sarjoyo adalah Perdana Menteri Indonesia ke-6 yang menjabat pada 27 April tahun 1961 sampai 3 April tahun 1952 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Sukiman Suwiryo. Mengapa Sukiman Suwiryo? Karena Suwiryo merupakan wakil Perdana Menteri pada kabinet ini, tokoh politik dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh Masyumi. Jadi, Sukiman berasal dari Partai Masyumi, lahir di Sewu, Solo tahun 1898 dari keluarga yang beragama. Setelah usianya mencukupi, ia masuk ILS kemudian melanjutkan ke Stovia, sekolah dokter di Jakarta. Pada usia 29 tahun, ia lulus dari Universitas Amsterdam bagian kesehatan. Selama menuntut ilmu di negeri itu, ia mendalami masalah sosial, politik, dan kebudayaan karena kecakapannya menjadi ketua karena kecakapannya, ia terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Nah, adapun susunan kabinetnya seperti ini, yaitu Perdana Menteri dipegang oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo, Wakil Perdana Menterinya yaitu Suwiryo, Menteri Luar Negerinya yaitu Ahmad Subarjo, Menteri Dalam Negerinya Ishak Cokro Sudiryo, Menteri Pertahanan Suweka, Menteri Kehakiman Muhammad Yamin, Menteri Penerangan Arnold Monotutu, Menteri Keuangan Yusuf Wibisono, Menteri Pertanian Suwarto, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Sujono Hadinoto, Menteri Perhubungan Juanda Kartawirya, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yaitu Ukar Bratakusuma, Menteri Perburuhan yaitu Iskandar Teja Sukmana, Menteri Sosial yaitu Syamsuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya yaitu Wongso Negoro, Menteri Agama yaitu Wahid Hasyim, Menteri Kesehatan yaitu J. Laimana. Adapun Menteri Negara yaitu A. Pulokesi itu sebagai urusan umum. Yang kedua, Panji Suroso, urusan pegawai, dan yang terakhir ada Gondo Kusumo, yaitu urusan agraria. Nah, program kabinet ini yaitu bidang keamanan. Bidang keamanan itu menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha. Kemudian mempercepat persiapan pemilihan umum di bidang politik luar negeri, yaitu ada menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta masuknya Irian Barat ke wilayah RI secepatnya. Yang ke dalam bidang hukum yaitu menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama penerapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Kemudian hasil yang dicapai pada kabinet ini yaitu berarti sebab programnya hanya melanjutkan dari kabinet Natsir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Dalam pelaksanaannya, seperti awal program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Nah, kendala yang dihadapi pada kabinet ini yaitu adanya pertukaran nota keuangan Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Amerika Serikat Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau disingkat dengan MSA, di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik dari luar negeri karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena dari hal ini lebih dipandang karena tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif karena lebih condong ke barat. Bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
Nah, kemudian adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Nah, selanjutnya adalah masalah Irian Barat yang belum juga teratasi. Kemudian, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Sulawesi Selatan. Nah, keadaan ekonomi yang dihadapi oleh Kabinet Natsir ini yaitu munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Selanjutnya yaitu keadaan politik. Nah, keadaan politik yang muncul pada Kabinet Sukiman ini adanya konflik politik akibat Menteri Dalam Negeri yaitu Ishak dari Partai PNI menginstruksikan penonaktifan Dewan-Dewan Perwakilan Daerah yang membentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39. Kepentingan bertambah tajam ketika Ishak mengangkat tokoh PNI menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif juga mulai dianggap muncul ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman mengadakan pertukaran nota surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan juga Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Nah, kemudian bubarnya Kabinet Sukiman. Nah, kejatuhan dari Kabinet Sukiman merupakan akibat dari ditandatangannya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act atau MSA. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yaitu bebas dan aktif. Muncul pula pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Nah, sekian saja yang dapat saya bahas tentang Kabinet Sukiman. Adapun garis besar yang dapat kita ambil pada kebijakan-kebijakan Kabinet Sukiman yaitu Nah, sudah disimakkan video sebelumnya, tetapi selain itu ada pula kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kabinet Sukiman ini. Di antaranya adanya kebijakan ekonomi, antara lain yang pertama adanya tunjangan hari raya, yang kedua menasionalisasikan di Javanese Bank pada tahun 1951. Dan yang ketiga adanya perjanjian MSA dengan Amerika. Dalam kebijakan politik, Kabinet Sukiman mengadakan pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Subarjo dengan Duta Besar Amerika yaitu Merle Cochrane. Namun, pertukaran nota ini dianggap sebagai pengkhianatan dari politik bebas aktif Indonesia, di mana Indonesia seharusnya tidak bergabung dalam blok barat ataupun blok timur. Namun, dengan adanya nota ini, Indonesia dianggap masuk ke dalam blok barat. Maka dari itu, banyak yang tidak setuju dengan adanya pertukaran ini, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor keruntuhan Kabinet Sukiman ini. Adapun kebijakan-kebijakan dalam Kabinet Sukiman ini tidak terlalu berpengaruh karena sebenarnya hanya melanjutkan dari Kabinet Natsir dan hanya beberapa yang tercapai seperti adanya tunjangan hari raya dan menasionalisasikan di Javanese Bank pada tahun 1951. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.